Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara online pada pagi hari ini. Oke, di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang dasar manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Untuk pertemuan ini, untuk pertemuan minggu ini nanti ada video lagi yaitu yang membahas tentang teori organisasi, tentang teori organisasi. Kita akan membahas secara detail kembali apa sih itu organisasi, definisi-definisinya seperti apa, sampai nanti Anda semua bisa menganalisa dari studi kasus yang akan saya berikan. Oke, kita langsung saja lihat di dalam definisi sebuah organisasi. Ada beberapa pengertian atau definisi tentang organisasi. Yang pertama itu adalah organisasi menurut James D. Money tahun 74. Itu adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bisa dikatakan sebuah organisasi jika di dalam suatu kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa mewujudkan tujuan secara bersama. Ini yang pertama. Definisi yang kedua itu adalah organisasi menurut Ralph Currier Davis tahun 1951. Itu adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Jadi di dalam sebuah organisasi di situ nanti terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari orang-orang yang sedang bekerja. Tetapi di situ nanti memiliki sebuah tujuan yang bersama di bawah satu kepemimpinan. Jadi organisasi di situ nanti hanya memiliki satu kepemimpinan, dan kepemimpinan itu nanti di dalam suatu organisasi itu memiliki tujuan secara bersama. Untuk definisi yang ketiga, itu adalah organisasi menurut Michael J. Jussisius. Itu adalah suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung ke arah tujuan-tujuan secara bersama. Jadi di dalam sebuah organisasi ini nanti banyak sekali hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, dan setiap bagian itu nanti pasti bergantung dengan bagian yang lain untuk mewujudkan sebuah tujuan secara bersama. Ini adalah definisi dari organisasi. Jadi kalau kita bisa lihat dari beberapa definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan organisasi itu apa? Organisasi itu adalah sekumpulan dari beberapa orang yang di dalamnya itu nanti memiliki sebuah tujuan, dan tujuan itu nanti harus bisa diwujudkan atau harus bisa dicapai secara bersama-sama dengan beberapa bagian atau dengan beberapa orang. Nah, ini adalah pengertian suatu organisasi. Kemudian kalau kita bisa lihat organisasi secara umum itu seperti apa, kalau kita bisa simpulkan. Jadi organisasi itu adalah merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mau bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama yang diikat dengan peraturan yang disepakati. Jadi di dalam sebuah organisasi itu nanti ada peraturan. Dan peraturan di situ nanti harus disepakati oleh satu bagian dan bagian yang lainnya. Tentunya di bawah komando satu orang pemimpin. Jadi di dalam suatu organisasi itu nanti bisa melalui pemberdayaan seluruh sumber daya organisasi,
Berupa apa? Berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal atau uang. Ini adalah organisasi. Jadi kalau kita bisa lihat organisasi itu ya di dalamnya pasti terdiri lebih dari satu orang, lebih dari beberapa kelompok orang, dan pastinya harus memiliki sebuah tujuan. Ini adalah organisasi. Kemudian ada beberapa unsur pembentuk organisasi. Di sini ada 5 unsur ketika kita akan membangun atau membuat sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah terdiri dari sekelompok orang, kemudian memiliki tujuan yang jelas, kemudian yang ketiga adanya kerjasama, kemudian punya peraturan atau undang-undang, kemudian ada yang keempat itu pelima itu adalah punya tempat atau sekretariat, dan yang keenam itu adalah punya modal. Modal ini nanti bisa berwujud sumber daya manusia, sumber daya alam, atau uang. Kita bisa lihat satu persatu dari unsur pembentuk organisasi. Unsur pembentuk itu yang pertama terdiri dari sekelompok orang. Bu, misalkan di dalam sebuah organisasi terdiri hanya satu orang saja bisa tidak? Tidak bisa. Karena ketika kita akan membangun sebuah organisasi, di dalamnya syarat pertama itu harus memiliki dari sekelompok orang. Yang namanya sekelompok orang itu harus lebih dari 2 orang. Itu adalah syarat yang pertama. Ada yang kedua, itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika kita nanti akan membangun sebuah organisasi, tujuannya apa? Mau apa itu nanti kita membangun sebuah organisasi? Kemudian yang ketiga tentunya adanya kerjasama. Kerjasama yang baik akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Tetapi di dalam organisasi, jika tidak ada kerjasama yang baik, maka akan hancur di dalam organisasinya. Kerjasama itu seperti apa? Organisasi di dalam sebuah kerjasama di dalam sebuah organisasi berarti kita nanti harus bisa berkomunikasi yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Dan itu nanti kalau namanya organisasi, kita tidak bisa berjalan secara individualis. Tetapi kita nanti harus bisa berjalan atau mengerjakan secara kelompok. Ya, berarti kalau sudah dilakukan secara kelompok, maka tujuan di dalam sebuah organisasi akan cepat terpenuhi atau terwujud. Kemudian yang keempat, ada peraturan atau undang-undang. Di dalam sebuah organisasi itu pasti ada aturan. Kalau tidak ada aturannya, pasti di dalam organisasi itu nanti orang-orangnya juga pasti akan melanggar. Ya. Jadi tidak menaati peraturan yang ada. Jadi kalau yang namanya ada aturannya, di situ nanti pasti akan menaatinya. Kemudian yang keempat, punya tempat atau sekretariat. Jadi kalau Anda nanti sudah membangun sebuah organisasi, ada base camp-nya, tempatnya. Biasanya tempat itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk rapat. Rapat untuk apa? Rapat untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu nanti endingnya adalah bisa mencapai tujuan secara bersama. Tujuan organisasinya bisa terwujud. Ini adalah punya tempat. Yang keenam, punya modal, punya sumber daya alam,
punya sumber daya manusia, punya uang. Ini bisa kita jadikan aset kita ketika kita akan membangun sebuah organisasi. Jadi kalau di dalam sebuah organisasi tetapi tidak ada sumber daya manusianya, maka yang akan mengerjakan siapa? Tidak ada. Tidak ada sumber daya alamnya. Tidak ada atau tidak memiliki modalnya. Nah, itu ya percuma. Kita tidak bisa membangun sebuah organisasi yang baik. Contohnya aja misalkan di dalam organisasi, dari 6 unsur itu tadi ada satu yang tidak ada. Ya, ada orangnya, ada tujuannya, memiliki kerjasama, memiliki aturan, ya, kemudian memiliki tempat, ya, tetapi tidak memiliki sumber daya modalnya. Maka organisasi itu pun nanti tidak bisa berjalan atau tidak bisa mewujudkan sebuah tujuan organisasi. Ini adalah unsur pembentuk organisasi. Ini tadi, ya, terdiri dari sekelompok orang. Beberapa ahli itu menyebutkan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang atau lebih. Kita bisa lihat kalau di dalam sebuah organisasi itu biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. 3 orang saja ketika kita nanti akan membangun sebuah organisasi itu sudah bisa. Jadi kalau hanya ada ketuanya saja tidak bisa. Tetapi kalau di dalam organisasi sudah memiliki ketua, sekretaris, bendahara, itu bisa dijadikan sebuah organisasi. Kemudian, memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama, atau kita bisa ambil istilah itu adalah visi. Visi di dalam sebuah organisasi itu nanti harus disepakati secara bersama. Ini adalah tujuan yang jelas. Kemudian adanya kerjasama. Untuk mewujudkan visi atau tujuan, diharapkan adanya kerjasama yang dibangun secara baik dengan berbagai keahlian yang dimiliki masing-masing orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi karena setiap bagian itu tadi adalah sama-sama ingin mewujudkan tujuan di dalam sebuah organisasi, maka setiap bagian itu nanti pastinya memiliki keahlian yang berbeda-beda, tetapi setiap bagian itu nanti harus memiliki kerjasama yang baik. Ini adalah yang ketiga. Karena tanpa kerjasama yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak akan terwujud, ya, tidak akan terwujud sebuah organisasi yang baik. Yang keempat, punya peraturan atau undang-undang. Peraturan dibuat untuk mengikat setiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi. Peraturan itu juga membuat lebih terarah dalam bentuk kerjasama dan pencapaian tujuan. Peraturan itu tidak membedakan pangkat dan jabatan. Masing-masing harus taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi itu nanti harus ada aturannya. Untuk apa? Agar bisa ditaati oleh anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini adalah punya peraturan. Punya tempat atau sekretariat. Sekretariat atau base camp ya, biasanya di situ nanti berfungsi untuk apa? Yang pertama itu adalah tempat menyusun strategi. Yang kedua itu adalah tempat perencanaan segala sesuatu. Kemudian tempat bekerja,
kemudian juga salah satu alat pemersatu yang digunakan dalam bekerja atau berkumpul, tempat musyawarah. Nah, ini nanti. Jadi ketika organisasi itu nanti harus memiliki tempat, base camp-nya ada. Misalkan Anda akan membuat suatu kegiatan. Dan di situ nanti Anda tidak memiliki base camp-nya. Ya, tunjuklah satu rumah di teman Anda yang Anda akan jadikan sebagai base camp. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti adalah untuk menyusun strategi, untuk merencanakan segala sesuatu, untuk rapat, untuk pemersatu antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Nah, ini adalah fungsi dari base camp-nya atau punya tempat atau sekretariat. Kemudian yang terakhir, punya modal. Salah satu modal yang sangat berarti itu adalah sumber daya manusia. Kenapa? Kalau modal uang bisa dicari. Tapi kalau modal sumber daya manusia, sudah tidak ada yang mau bergabung dengan organisasinya, ya percuma kita nanti akan membangun sebuah organisasi. Jadi, sumber daya manusia itu adalah menjadi nilai jual yang sangat berarti. Ketika sumber daya lainnya tidak ada, tidak terlalu menyulitkan. Tetapi jika yang sumber daya manusianya tidak ada, maka akan kesulitan di dalam sebuah organisasinya. Nah, ini penting. Penting ketika kita akan membangun sebuah organisasi dan organisasi itu tidak memiliki sumber daya manusianya. Nah, itu. Ya, ini adalah contoh dari bentuk organisasi. Ada organisasi lain, kemudian ada organisasi lain dan staff. Ada yang ketiga itu adalah organisasi fungsional. Yang keempat itu adalah organisasi kepanitiaan. Jadi di dalam sebuah organisasi itu kita bisa beda-bedakan. Mana organisasi lain itu adalah lurus. Mana organisasi lain dan staf lurus dan ada beberapa staf atau bagian. Dan yang ketiga itu adalah organisasi fungsional. Fungsional itu adalah organisasi yang ada tingkatannya. Dan yang keempat itu adalah organisasi kepanitiaan. Mungkin dari salah satu dari kalian sudah ada yang pernah berkecimpung di dalam organisasi. Contohnya aja organisasi kepanitiaan. Misalkan kepanitiaan yang ada di kampus. Ya. Kemudian kepanitiaan yang ada di lingkungan masyarakat Anda. Itu juga sudah termasuk di dalam organisasi kepanitiaan. Ada lagi yaitu organisasi fungsional. Kalau fungsional itu adalah organisasi sesuai tingkatannya. Ya, misalkan Anda yang sudah pernah bekerja di suatu perusahaan. Nah, ini adalah organisasi fungsional. Ya, itu tadi. Ada organisasi lain. Organisasi ini mempunyai bentuk yang sederhana. Bentuk ini biasanya dipakai oleh organisasi militer karena secara segaris sama semuanya antara anggota militer yang satu dengan yang lainnya. Bawahan hanya mengenal satu atasan atau komando sebagai sumber dari kewenangan dalam memerintah. Itu adalah organisasi lain. Kemudian ada organisasi lain dan staf. Organisasi ini pada umumnya digunakan semua organisasi di dalam sebuah perusahaan. Jadi antara segaris dengan beberapa staf atau bagian yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah organisasi fungsional.
organisasi ini dipakai untuk organisasi niaga, ada tingkatannya, ya. Kemudian yang keempat itu adalah organisasi kepanitiaan. Kepanitiaan itu merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seorang atau sebuah dewan. Jadi kalau nanti kita bisa bahas, ada 4 macam organisasi. Organisasi line dan staff, organisasi fungsional, dan organisasi kepanitiaan. Jadi di dalam subpokok bahasan teori organisasi, Anda harus bisa membedakan antara definisi-definisi organisasi, kemudian ada unsur pembentuk organisasi, dan macam-macam organisasi itu seperti apa. Oke, sementara untuk materi yang ketiga seperti itu dulu saja, ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.